wa idza massahul khairu manua. Manusia itu, kita ini kalau kita flashback apa yang Allah berikan kepada kita ini tidak akan bisa menghitungnya. Tapi yang ada di benak kita itu kekurangannya. Allah itu kok nggak memberi ini itu takdirnya kok nggak menyenangkan dan sebagainya dan sebagainya. Itulah memang sifat manusia. Karena itulah maka marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Sholat subuh berjamaah di masjid adalah perkara yang besar, perkara yang penting, dan mungkin amat sangat penting di dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita kadang-kadang kurang menyadarinya. Para jamaah rahimakumullah yang berbahagia, kemarin sore Ustaz Riza menghubungi saya untuk mengisi kuliah subuh pada hari ini, karena alhamdulillah saya ada kegiatan di SDIT Muhammadiyah untuk mewakili majelis inti, memberikan sambutan, memberikan orasi dalam rangka wisuda di SDIT Muhammadiyah Tanjung Redep Kabupaten Berau ini. Dan juga alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Berau juga terus melakukan inovasi. Salah satunya adalah untuk melakukan groundbreaking pembangunan kampus yang insya Allah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan Pak Menko PMK, dan mudah-mudahan saya bisa menghadirinya karena Pak Rektor juga mengundang saya untuk ikut menyaksikan acara groundbreaking pembangunan kampus UM Berau ini. Saya kira semuanya adalah bagian dari nikmat Allah yang perlu kita syukuri bersama. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat indah ini saya ingin menyampaikan apa itu makna ar-rujuk ilallah war rasul, ar-rujuk ilal Quran wa sunnah, faruddu ilallah war rasul. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, dan kembali kepada as-sunnah, kembali kepada Allah, juga kembali kepada Rasul, menuju Allah dan menuju Rasulnya. Kalimat ini saya kira sangat akrab dalam benak kita. Kalau dalam hadisnya dikatakan taraktu fikum amroini lan tadillu an tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran maupun juga hadis yang menggambarkan bahwa dalam segala perkara,
dalam kehidupan kita ini harus kita kembalikan. Puncaknya harus kita kembalikan kepada Allah dan juga kepada Rasul. Rujukannya kepada Al-Quran dan kepada Sunnatul Rasul. Inilah saya kira kata kuncinya. Para jamaah sekalian, lalu bagaimana sebenarnya kita memaknai ar-ruju' ilallah wa Rasul ini? Kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul ini, apakah hanya dalam tanda kutip ya, bukan berarti ini enggak penting, apakah hanya bermakna kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya? Kalau ini saya kira memang sudah semestinya, sudah seharusnya. Namun saya kira kita Muhammadiyah atau gerakan Islam modern seperti yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai satu gerakan modern yang kalau dalam bahasa kita ini cara memahaminya menggunakan 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Maka ar-ruju' ilal Quran wa sunnah bukan hanya dalam pengertian tekstual ya, tapi juga di situ ada kata burhani dan juga kata irfani. Dan inilah saya kira yang perlu kita gunakan, karena manhaj Muhammadiyah ini sebagai manhaj, sebagai state of mind, sebagai cara berpikir, kerangka berpikir dalam memahami Islam ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani ya. Bayani lebih mengedepankan kepada teks ya. Jadi kita yakin bahwa teks itu adalah kalamullah, itu adalah wahyu dari Allah. Demikian juga sunnah, hadis juga merupakan hakikatnya, juga merupakan kalam Allah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita yakini kebenarannya. Tapi dengan setelah meyakini kebenarannya, maka dicari apa sebenarnya makna dan maksud dari teks itu. Karena itulah maka bayani itu adalah memberikan penjelasan tentang teks secara ilmiah, secara rasional, secara ilmiah. Yang kedua adalah burhani dengan pendekatan saintifik, bahwa segala sesuatu ini pasti ada nilai ilmiahnya. Salat ada nilai ilmiahnya, puasa juga ada nilai ilmiahnya, haji ada nilai ilmiahnya. Karena memang manusia itu disuruh berpikir, suruh memahami tentang segala sesuatu berdasarkan akal dan juga fenomena alam. Yang ketiga adalah irfani, yaitu mengedepankan spiritualitas, mengedepankan pengalaman spiritual, yaitu bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan Allah, dan tentu di antara kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi saya tidak akan membicarakan tentang bayani, burhani, dan irfani. Itu hanya sekedar pintu masuk saja. Ingin menjelaskan tentang apa makna ar-ruju' ilal Quran wa sunnah itu sendiri. Farudduhu ilallah wa Rasul itu sendiri yang ingin saya sampaikan. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, tentu apa sebenarnya makna ar-ruju' ilal Quran wa sunnah farudduhu ilallah wa Rasul ini? Yang pertama adalah kalau kita menggunakan dasar-dasar Al-Quran maupun juga As-Sunnah, maka yang pertama adalah farudduhu ilallah, berarti kita mengenal Allah, kita mengembalikan segala urusan kita kepada Allah. Yang pertama artinya adalah bahwa kita harus mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah, awal dari sebuah agama atau keyakinan atau peribadatan
dan sebagainya, itu adalah mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah bisa melalui namanya. Kita sudah dalam Al-Quran banyak sekali nama-nama yang menggambarkan itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya sebagaimana yang ada di dalam Asmaul Husna, itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah. Karena itulah maka kita perlu memperbanyak menyebut namanya, mengenang sifat-sifatnya. Kemudian kita mengenali perbuatannya, kita mengenali termasuk firman-firmannya atau kalamnya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini yang pertama, saya kira mungkin pengertian mengenal di sini dalam pengertian yang sangat awal, sangat tekstual ya. Yang kedua adalah dengan setelah kita mengenal Allah, kita mencintainya, mencintai Allah. Dengan apa kita mencintai Allah? Dengan banyak menyebut asmanya. Man ahabba syai'an katsira zikruhu, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dalam hal ini adalah Allah, maka kita harus banyak menyebutnya, menyebut nama-namanya, menyebut sifat-sifatnya, menyebut karakternya. Karena itulah maka orang yang beriman dikatakan orang yang banyak menyebut asma Allah, baik di pagi hari maupun di waktu petang, saat berdiri, saat duduk maupun saat berbaring, banyak menyebut asmanya, banyak mengingat-ingatnya. Inilah bagaimana kita berzikir kepada Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah maupun dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagaimana kita jadikan sebagai habit kita, sebagai kebiasaan kita di waktu pagi, di waktu petang, berzikir kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, sebagai bukti dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak banyak menyebutnya, kalau kita tidak banyak mengingatnya, maka atas dasar apa kita dikatakan mencintainya? Pastilah orang yang mencintainya itu banyak menyebut kebaikan-kebaikannya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang baik kepada kita, yang menyenangkan kita, yang memberikan arti kepada kita, sehingga kita bisa dengan sukarela, dengan senang hati kita menyebut-nyebutnya. Kemudian adalah kita mengharapkan berjumpa dengannya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita ingin menemuinya, bahkan kita ingin selalu berjumpa dengannya. Dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita ingin berjumpa dengan Allah, liqa kepada Allah. Bagaimana kita bertemu kepada Allah? Salah satunya adalah melalui ibadah sholat. Sholat melatih kita untuk bersabar. Memang untuk berjumpa kepada Allah itu perlu kita menata hati kita, menata pikiran kita, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa menghayati betapa Allah sangat mencintai kita, betapa Allah sangat mengharapkan kita menjadi hambanya yang beriman. Karena itulah maka sholat hakikatnya adalah bagaimana kita berjumpa, liqa kepada Allah. Faman kana yarju
liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Karena itulah maka orang yang berjumpa dengan Allah ketika dia sholat, maka tentu sholatnya insya Allah sholat yang khusyuk. Karena itulah maka kita ini memang kadang-kadang ketika sholat seakan-akan di belakang kita itu ada yang mendorong-dorong kita, ada yang mengejar-ngejar kita, sehingga sholat kita itu terasa kita ini tidak merasa bahwa kita sedang berjumpa menghadap Sang Khalik, menemui Sang Khalik, berjumpa dengan Sang Khalik. Tapi mungkin apa yang ada di benak kita begitu Allahu Akbar, seringkali kita lupa bahwa kita sedang menghadap kepadanya. Inilah memang, karena itulah maka dikatakan bahwa memang semuanya itu sulit kecuali orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah orang yang merasa bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Inilah. Kemudian setelah kita mengenal Allah, kemudian kita merasa dekat dengannya, kita mencintainya, kita berjumpa dengannya, maka kita harus merasa atau berusaha kita supaya bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah. Berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah paling tidak adalah apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam ucapan kita, dan apa yang ada dalam tindak tanduk atau perbuatan kita, sikap laku kita. Jangan sampai semua itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah tidak berkenan kepada kita, karena hati kita yang ingkar, karena hati kita yang ada anasir-anasir kesyirikan, kemusyrikan. Di dalam pikiran kita merasa bahwa punya sikap yang negatif, suudzon kepada Allah, suudzon billah, negatif thinking kepada Allah. Dan jangan sampai ucapan-ucapan kita tidak mendapatkan ridho atau perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka kita harus selalu berwaspada, selalu berhati-hati. Apakah pikir hati kita ini sudah benar? Hati yang selalu melupakan Allah, yang selalu menduakan Allah, hati yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebut khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum. Inilah saya kira memang kita harus melakukan evaluasi terhadap hati kita, terhadap pikiran kita, terhadap ucapan kita, tindak tanduk dan perbuatan kita. Jangan sampai semuanya itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mungkar Allah murka kepada kita. Yang kedua adalah jangan sampai ucapan perbuatan kita ini juga menyakiti sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah, akhlak Allah adalah akhlak yang mencerminkan kewelas asian kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Karena itulah maka kita bagaimana supaya tindak tanduk kita ini juga tidak menyakiti sesama manusia. Orang yang bertakwa adalah orang yang orang yang senantiasa berbuat baik, berkelimpahan kebaikan, memiliki energi positif,
sehingga dimanapun dia berada memberikan pencerahan, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan teladan yang baik kepada diri maupun juga kepada lingkungannya. Dan inilah yang menggambarkan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini adalah makna yang pertama yang saya sampaikan secara singkat. Apa makna kembali kepada Allah? Mana arruju ilallah, faruddu ilallah. Di samping tentu makna yang lain adalah kita mengkaji, memahami, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah apa makna faruddu ilallah war rasul. Makna kembali kepada kita mengembalikan segala urusan kita kepada Rasul. Ini apa maknanya? Saya kira hampir sama. Maknanya adalah bahwa kita mengenal, bagaimana kita mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting, karena Muhammadiyah ini adalah sebuah gerakan, sebuah organisasi yang namanya itu mengidentikan diri kepada pembawa agama Islam itu sendiri, yaitu Muhammadiyah, yang berarti mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beritibak kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya adalah, bisakah kita mengenal, mencintai, mengikuti dan berakhlak dan menjadi pelanjut misi, menyampai misi kerasulan Muhammad dengan tabligh, dengan dakwah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana dalam umat kita ini harus merasa bahagia, merasa bergembira dengan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan bahwa inna arsalnaka syahidaw wa mubasiraw wa nadhiraw wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam muniru. Bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita semuanya, pertama sebagai saksi. Sebagai saksi itu bahwa Rasulullah menyaksikan kita kapanpun dan dimanapun berada. Hari ini insya Allah Rasulullah menyaksikan kita sedang ada di masjid ini. Karena itulah maka ketika kita sholat, Rasulullah menyaksikan. Ketika kita bekerja, Rasulullah menyaksikan kita. Jadi bahkan dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Para mufasir mengatakan laqad ja'akum itu bukan berarti telah datang. Telah datang, telah lahir, telah pernah ada seorang rasul dari diri kita sendiri. Bukan itu maksudnya para mufasir. Para mufasir mengartikan yang banyak adalah telah benar-benar mendatangi kita, atau telah benar-benar senantiasa mendatangi kita. Itu makna laqad ja'akum itu. Artinya telah benar-benar mendatangi kita seorang rasul yang dari kalangan kita sendiri, dari jenis kita sendiri sebagai manusia. Muhammad bukan dari malaikat, bukan dari jin, tapi dari manusia. Maksudnya adalah bahwa Muhammad adalah sangat paham kepada kita, sangat mengerti kita. Jika dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, surat At-Taubah ayat 128.
telah benar-benar mendatangi kita. Mungkin maknanya telah benar-benar memperhatikan kita, telah benar-benar menyaksikan kita. Seorang Rasul yang sangat mengerti tentang kita, yang sangat peduli dengan kita. Harisun alaikum, harisun alaihi ma'anitum, yang sangat berat hati terhadap penderitaan kita, terhadap problem kita. Siapa yang paling mengerti kita ini? Yang pertama adalah Allah. Yang paling mengerti kita ini siapa? Ya. Yang kedua adalah Rasulullah. Yang sangat mengerti itu Al-Quran itu. Bukan kita sendiri. Bukan kita sendiri. Allah dan Rasulnya yang paling mengerti kita, yang sangat berat hati apabila kita ini mengalami penderitaan. Artinya kalau misalnya kita ini berlaku sesat, maka yang berat hati itu Allah dan Rasulnya, bukan kita. Kadang-kadang kita ini berbuat maksiat baik-baik saja, nggak merasa bahwa kita ini sedang berada di jurang. Sama mungkin anak kita melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, orang tuanya lebih berat hati daripada anak itu sendiri. Mungkin anaknya ya merasa nggak bermasalah, tapi orang tuanya menganggap itu sebagai satu, orang tuanya yang lebih berat hati kepada anaknya, sehingga doanya tidak berhenti-berhenti mendoakan anaknya. Tapi kadang anaknya merasa nggak ada masalah, ya nggak berdoa, nggak ada masalah. Tapi orang tuanya yang pagi, siang, petang mendoakan anaknya, karena orang tuanya lebih berat hati kepada anaknya daripada anak itu sendiri. Apalagi Allah dan Rasulnya lebih berat hati kepada kita daripada kita sendiri. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian dikatakan sangat menginginkan kita ini menjadi hambanya yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minin, bisa berarti seperti itu, maupun bisa berarti sangat menginginkan bahwa kita ini bisa kembali kepada Allah, bisa arrujuk ilallah. Jangan sampai kita ini dalam perjalanan kita ini tersesat sehingga tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada jalan yang benar, tidak kembali kepada hakikat kemanusiaan kita. Inilah yang ada di dalam diri Rasulullah itu. Jadi yang kedua, yang pertama adalah sangat berat hati kepada, yang pertama adalah Rasulullah sangat mengerti kita, sangat memahami kita, sangat peduli kita, dan sangat mencintai kita. Yang kedua adalah sangat berat hati terhadap kita ini. Kemudian sangat menginginkan kita ini bisa kembali kepada Allah, sangat menginginkan kita ini menjadi hambanya Allah yang beriman, yang bisa kembali kepada Allah dan tidak tersesat kepada jalan yang lain. Karena memang hakikat kehidupan kita ini yang penting kan, kita ini kan bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang penting. Jangan sampai kita ini di dunia ini tersesat dan kita tidak kembali kepada Allah. Kan itu sebenarnya yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang mendapatkan catatan perhatian dari Rasulullah kepada kita. Kemudian Rauf, sangat penyantun, dan Rahim, sangat penyayang. Inilah Rasulullah. Kita harus mengenalnya, mengenal Rasulullah. Bisa lewat namanya, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Yasin, ada Toha, dan sebagainya. Itu nama-namanya, sifat-sifatnya. Kemudian perjuangannya kepada kita dan kepeduliannya kepada kita yang senantiasa mendoakan kita.
Sehingga bagaimana kembali kepada Rasul, mengembalikan segala perurusan kepada Rasul, bermakna kita mengenal, mencintai, mendekatkan diri, dan juga berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah. Kalau kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, maka insya Allah umat Islam ini menjadi umat yang berakhlak mulia. Umat yang berakhlak mulia seharusnya menjadi brand, menjadi merek umat ini, sehingga dimanapun kita berada, kita senantiasa menunjukkan akhlak budi pekerti yang luhur sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, ini tentu kuliah subuh ini enggak boleh lama-lama ya, karena Bapak Ibu tentu banyak aktivitas dan lain sebagainya yang akan menunggu kita semuanya. Saya kira mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.